warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Pembangunan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengadakan muhajah dalam rangka pengajian Sabtu pagi. Hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2024. Pengajian Sabtu pagi akan menampilkan pembicara Haji Maduri adalah Bapak Alfan. Jadi kita berada. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang luar biasa, nikmatnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Khususnya pada pagi ini kita sehat, berkesempatan untuk mengadakan wajah atau pertemuan pengajian Sabtu pagi. Salawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang kita nabikan semuanya yang melakukan. Bapak Ibu, kita akan mengadakan majelis ini kurang lebih nanti 1 jam. Sekarang waktunya 5:30 ya. Jadi nanti sama uraiannya kurang lebih nanti setengah jam kurang lebih ya. Setengah jam nanti penyajian maghribnya ada Ustaz, kemudian setengah jamnya lagi adalah interaktif atau tanya jawab. Kalau nanti mungkin Ustaz mungkin masih butuh waktu lebih panjang karena ini uraiannya sudah panjang juga. Nanti mau dimaklumi kalau nanti waktunya malam sedikit, gitu ya. Belum waktu kira-kira awali agar hikmat kita awali masih sedikit dengan bacaan Al-Quran kita. Kalau ada yang dibangun nanti Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Amir Masjid Miftal Huda Abah Haji Miftal Aziz, yang kami hormati Bapak-bapak Amir Masjid Miftal Huda, serta yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Miftal Huda yang insyaallah senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu berupa nikmat sehat,
nikmat iman sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian pada pagi hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Huda yang insyaallah senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kajian rutinan, yaitu 2 minggu sekali di Masjid Nurul Huda ini. Semoga apa yang kita laksanakan di kegiatan pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini kajian tafsir kami insyaallah tentang tafsir global, yaitu yang berjudul tentang perjalanan, atau lebih tepatnya yaitu OTW. Judulnya adalah OTW. Apa itu Bapak Ibu? OTW itu apa? OTW itu biasanya istilah yang digunakan generasi milenial zaman sekarang ini, kondisi dalam perjalanan. Yaitu diambil dari bahasa Inggris yaitu on the way. Jadi biasanya anak-anak muda itu kalau misalkan sekarang tidak hanya anak muda saja, bahkan di kalangan masyarakat sudah terbiasa menggunakan istilah tersebut, yaitu OTW atau on the way. Nah, yaitu on the way itu apa Bapak? Di dalam perjalanan. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Nah, marilah kita sadar Bapak Ibu bahwasanya sekarang ini kita dalam keadaan OTW atau on the way. Perjalanan menuju ke mana Bapak Ibu sekalian? Perjalanan menuju ke mana? Apakah kita sekarang sedang OTW menuju ke rumah, atau menuju ke taman, atau menuju ke masjid, atau dan lain sebagainya? Pada dasarnya sekarang kita semuanya, kami yang ada di sini, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya, kita sekarang sedang OTW menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita sekarang sedang dalam perjalanan. Meskipun hakikatnya, meskipun pada dasarnya sekarang kami duduk di sini, Bapak Ibu duduk juga sekarang di masjid, pada hakikatnya sekarang kita semuanya sedang dalam perjalanan, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama lagi Bapak Ibu perjalanan kita ini? Perjalanan kita ini berapa lama lagi? On the way-nya ini berapa lagi Bapak Ibu? 5 tahunkah? Atau mungkin perjalanan kita ini 10 tahun lagi kah? Atau mungkin 1 tahun lagi? Atau mungkin 1 jam lagi? Atau bahkan perjalanan kita ini tinggal 1 menit lagi? Kita tidak tahu kapan perjalanan kita
kita ini habis atau perjalanan kita ini selesai. Kita tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Di dalam surah Luqman ayat 34 ini Bapak Ibu sekalian dijelaskan bahwasanya innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa, Allah juga yang tahu kapan diturunkannya hujan. Wa ya'lamu fil arham, dan hanya Allah lah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, maka tidak ada orang yang tahu, satupun orang yang tahu madza taksibu ghadan, apa yang akan dikerjakan besok hari. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya berharap, kita hanya berandai-andai, tetapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan hanya Allah lah yang tahu di bumi mana, di sebelah mana kita akan tamut, yaitu meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tahu satupun di antara kita ini kapan kita meninggal, di mana kita meninggal. Kita meninggal itu seperti apa, hanya Allah yang tahu. Itu adalah isi daripada surah Luqman ayat 34 tersebut. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, 20 tahun lagi, 40 tahun lagi, atau 1 menit lagi, hanya Allah yang tahu kapan kita akan meninggal. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita sudah meninggal dunia, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang pasti akan meninggal dunia. Tidak ada manusia yang hidup abadi. Kalau kita sudah meninggal Bapak Ibu sekalian, apakah perjalanan kita sudah selesai? Apakah OTW kita ini sudah selesai Bapak Ibu? Jawabannya adalah belum. Karena nanti setelah kita meninggal dunia, kita harus menunggu dulu datangnya hari kiamat. Nah, kita harus menunggu dulu kapan datangnya hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? 1000 tahun lagi kah? Atau 20 tahun lagi? Atau mungkin besok datang hari kiamat? Kita tidak ada yang tahu. Ya. Maka Nabi Muhammad ketika itu ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kapan hari kiamat terjadi?" Beliau adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi?" Apa jawaban beliau? "Man mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il." Yang bertanya atau yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, kata Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad, beliau sebagai orang yang paling mulia di muka bumi ini pun Bapak Ibu,
tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Malaikat Jibril pun malah justru bertanya kepada Nabi Muhammad. Ini bahwasanya malaikat Jibril juga tidak tahu Bapak Ibu kapan akan terjadi hari kiamat. Ya. Apalagi kita orang biasa yang dimana amal ibadah kita tidak sekuat beliau Nabi Muhammad, kita tidak sehebat malaikat, kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah sekarang Bapak Ibu, proses terjadinya hari kiamat pada pertemuan sebelumnya sudah pernah kami jelaskan tentang hari kiamat, yaitu tentang di dalam surah Al-Qari'ah. Di sini kami jelaskan untuk kedua kalinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan daripada awal proses terjadinya hari kiamat, yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 87. Wa yauma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Jadi Bapak Ibu sekalian, wa yauma yunfakhu fis-sur, jadi ketika itu manusia itu akan meninggal dunia semuanya. Wa yauma yunfakhu fis-sur, ditiup sangkakala yang pertama. Jadi peniupan sangkakala yang pertama, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan musnah semuanya, semuanya meninggal semuanya. Fawasi aman fis samawati wa man fil ardi, kemudian kaget, heran, seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit kaget semuanya. Peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, sehingga seluruh yang ada di muka bumi ini musnah, semua manusia meninggal dunia semuanya. Kemudian Bapak Ibu dijelaskan di dalam riwayat lain, yaitu tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian Bapak Ibu setelah peniupan sangkakala yang pertama, seluruh yang ada di alam semesta ini hancur semuanya. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, tsumma nufikha fihi ukhra, ditiuplah sangkakala yang lain, yaitu sangkakala yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiupan sangkakala yang kedua ini. Seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking menakutkannya hari kiamat ini Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menganjurkan untuk membaca 3 surah. 3 surah ini menggambarkan bagaimana menyeramkannya hari kiamat, seperti halnya kita melihat hari kiamat dengan mata kepala kita sendiri. Dalam hadis dikatakan, man sarrahu an yanzura ila yaumal qiyamati ka'annahu ra'yal 'ain falyaqra at-takwir al-infitar wal insyiqaq. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti dengan mata kepalanya sendiri, agar membaca 3 surah, yaitu surah At-Takwir, Al-Infitar, wal Insyiqaq. Mungkin setelah ini di rumah bisa dilihat Bapak Ibu. Itu luar biasanya terjadinya hari kiamat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita dibangkitkan, apakah itu sudah selesai? Belum selesai. Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di padang mahsyar.
selanjutnya kita dikumpulkan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menjelaskan bagaimana kondisi manusia saat di padang mahsyar. Ya, di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, yusarun nasu yaumal qiyamati khufatan wa uratan. Ketika itu manusia ketika di padang mahsyar itu khufatan. Apa artinya khufatan? Khufatan itu artinya tidak memakai alas kaki, tidak memakai sandal, tidak memakai sepatu. Wa uratan, tidak memakai sehelai pakaian sama sekali. Jadi mohon maaf, jadi telanjang semuanya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya ketika mendengar hadis tersebut, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ba'dhan. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ba'dhan. Berarti laki-laki perempuan saling melihat satu dengan yang lainnya, berarti ya Rasulullah. Itu pertanyaannya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin. Saat itu sulit, kata Rasulullah. Saat itu menyeramkan, saat itu mengerikan, sehingga manusia itu tidak sempat memikirkan orang lain. Semua orang memikirkan dirinya sendiri, Bapak Ibu, di padang mahsyar itu. Itulah jawaban Rasulullah. Sampai-sampai di dalam riwayat dikatakan, kami dari mil matahari ketika di padang mahsyar itu, kami dari mil, yaitu hanya satu jengkal dari kepala kita. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini di Semarang saja yang mataharinya tidak satu jengkal itu lumayan. Panasnya terkadang di atas 30 ya. Itu di padang pasir juga itu panasnya di atas 40, itu luar biasa. Apalagi ini hanya satu jengkal kami dari mil saja, itu luar biasa. Semua orang memikirkan dirinya sendiri, tidak ada yang memikirkan orang lain. Wa fi yaumin, dan di dalam satu hari itu lamanya seperti 5.000 tahun. Lamanya di padang mahsyar tadi seperti 5.000 tahun di dunia. 5.000 tahun itu kita saja belum merasakan bahwa itu 5.000 tahun. 100 tahun aja kami kira yang duduk di masjid ini belum ada yang merasakan 100 tahun mungkin. Apalagi 5.000 tahun. Jadi lamanya itu 5.000 tahun. Seperti hari di pada mahsyar seperti hanya 5.000 tahun di dunia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, ketika manusia dalam keadaan bingung, ketika manusia dalam keadaan takut, ketika manusia dalam keadaan bimbang, dalam keadaan haus, dalam keadaan panas, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sedikit karunia-Nya di padang mahsyar kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan telaga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan telaga. Seperti apa telaga tersebut? Di dalam hadis dikatakan, ma'uhu abyabu minal laban. Jadi airnya itu lebih putih, lebih enak daripada susu. Warihuhu atyabu minal mis, dan harumnya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ma'uhu abradu minal salji, airnya itu lebih segar daripada es. Bayangkan Bapak Ibu dalam keadaan haus, dahaga, menakutkan, itu ada telaga yang karunia dari Allah yang sangat luar biasa, seger,
dingin enak. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Seperti itu. Man syariba minha fala yadma'u abadan. Barang siapa yang minum darinya maka tidak akan haus selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, apakah semua umat manusia minum di telaga tersebut? Jawabannya adalah tidak. Siapakah yang minum? Hanya orang-orang khusus saja yang dapat minum di telaga tersebut. Bahkan di dalam riwayat ada yang mengatakan ada manusia yang sudah datang, orang Muslim, orang Islam sudah datang menuju ke telaga tersebut. Akhirnya diusir oleh malaikat. Nah, orang Muslim datang ke telaga tersebut, kemudian diusir oleh malaikat. Sampai-sampai kata Rasul ketika itu, katanya Kanjeng Nabi Muhammad, innahu minni, ya malaikat, dia itu termasuk umatku. Kenapa tidak boleh minum? Kenapa tidak boleh minum di telaga ini? Apa kata malaikat? Innaka la tadri ya Muhammad mada ahdatsa ba'daka. Kamu tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang dikerjakan dia, polanya dia ketika engkau telah tiada. Nah, jadi tidak semuanya orang dapat minum di telaga tersebut. Akhirnya orang yang diusir tersebut, orang-orang yang telah diusir oleh malaikat di telaga tersebut nanti, Bapak Ibu sekalian, akan berbondong-bondong datang kepada bapak moyang mereka. Siapakah bapak moyang kita? Nabi Adam alaihissalam. Datang ke Nabi Adam semuanya. Ya Adam, berikanlah kami minum, berikanlah kami syafaat. Katanya umat manusia itu. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam angkat tangan. Kata Nabi Adam, datanglah ke Nuh. Akhirnya berbondong-bondong datang ke Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang dikatakan Nabi Nuh? Nabi Nuh tidak bisa. Nabi Nuh angkat tangan. Kata Nabi Nuh, datanglah, pergilah ke Ibrahim. Datang semuanya ke Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, beliau tidak bisa membantu. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, datanglah ke Musa. Musa tidak bisa membantu, angkat tangan juga. Akhirnya Musa berkata, datanglah ke Isa. Datanglah ke Nabi Isa, katanya Nabi Musa. Akhirnya ketika semuanya datang ke Nabi Isa alaihissalam, apa kata beliau? Kata Nabi Isa alaihissalam, datanglah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika itu ditolak di mana-mana, manusia akan balik lagi ke Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, analah, akulah memang yang Allah tugaskan untuk memberi syafaat kepada umat manusia. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tidak semua diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu semoga Bapak Ibu sekalian dengan Bapak Ibu semuanya rutin mengadakan, kita semuanya membacakan sholawat Maulidur Rasul dan lain sebagainya. Semoga kita kelak di padang mahsyar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apakah selesai? Ketika sudah ada yang mendapatkan syafaat, ada yang tidak mendapatkan syafaat. Belum selesai, Bapak Ibu. Perjalanan ketika kita masih jauh, perjalanan selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Itu adalah Yaumul Hisab, itu adalah hari penghitungan hisab.
atau hari penghitungan. Apa yang ditanya ketika yaumul hisab ketika itu? Sudah pernah kami jelaskan di dalam riwayat lain, di dalam tafsir sebelumnya, yaitu yang pertama an ilmihi fima fa'ala. Yang ditanya yang pertama yaitu wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya itu digunakan untuk apa? Untuk menipu orangkah? Untuk mengerjai orangkah? Untuk membicarakan orangkah? Yang pertama. Kemudian yang kedua wa an jismihi fima abla. Organ tubuhnya ini digunakan untuk apa? Selama hidup. Tangannya digunakan untuk apa? Untuk mengambil hak milik orang lain, atau digunakan untuk melakukan kebaikan, sedekah dan lain sebagainya, membantu orang lain. Mulutnya digunakan untuk apa? Untuk membaca Al-Quran atau untuk membicarakan orang lain. Kemudian yang ketiga, wa'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Yaitu ditanya yang terakhir, yaitu hartanya didapatkan dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Nah, ini untuk harta ini memang pertanyaan yang spesial. Kalau yang ilmu sama badan tadi tidak ditanya dapatnya dari mana. Nah, kalau tubuh kita pasti kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk harta itu didapatkan dari mana, kemudian digunakan untuk apa? Untuk kejahatan atau untuk kebaikan. Itulah nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita nanti di yaumul hisab nanti, dihisab nanti, di situ ada saksi. Ada saksinya juga. Siapa saksinya? Yaitu para malaikat, kemudian nabi, kemudian adalah langit dan bumi menjadi saksi ketika itu. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan diserahkan catatan, yaitu berupa buku catatan. Catatan tersebut akan dibeberkan di depan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan kamu selama hidup. Maka dari itu di dalam riwayat dikatakan fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Para pendosa dan ahli maksiat yaitu kaget. Ya Allah, ini apa ini? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Celaka saya. Kecil, besar, semuanya tercatat dengan rapi di buku tersebut. Kejahatan sekecil apapun, kejahatan sebesar apapun, kebaikan sekecil apapun, kebaikan yang besar juga akan tercatat secara rinci di buku tersebut. Apakah selesai Bapak Ibu sekalian? Proses selanjutnya yaitu adalah qisas. Apa itu qisas Bapak Ibu? Qisas itu yaitu, atau bisa dibilang pembalasan yang sesuai. Ya. Jadi pembalasan yang sesuai. Kalau di dunia ini qisas itu seperti halnya membunuh, itu nanti hukumannya adalah dibunuh. Itu adalah istilah qisas tersebut. Kalau qisas di akhirat nanti yaitu apa yang pernah kita kerjakan di dunia ini, maka itu akan dituntut oleh orang yang kita jahati. Kita berbuat jahat kepada orang lain, orang-orang tersebut akan menuntut kepada kita, yaitu qisas. Ini masih belum pembalasan, jadi masih proses. Jadi pembalasan yang setimpal, transaksi antara manusia dengan manusia. Jadi ketika kita membicarakan orang lain tersebut akan menuntut kepada kita.
Begitu juga sebaliknya, ketika kita dibicarakan orang lain, kita akan menuntut kepada orang tersebut. Sementara membalasnya bagaimana? Kita sudah tidak ada harta lagi, sudah tidak ada uang lagi, pakaian saja, sandal saja sudah tidak ada. Kemudian dibalas dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Yaitu dibalas dengan amal ibadah kita. Ketika kita membicarakan orang lain kita sudah tidak punya apa-apa, akhirnya ibadah kita sudah tak bayar dengan sholat saya. Ibadah kita diberikan kepada orang tersebut. Wah, sudah habis ini karena ribuan orang, jutaan orang yang menuntut kepadanya, banyak yang dibicarakan, banyak yang dizalimi. Akhirnya tinggal sedikit, wah ya kalau gitu ini puasa saya, ibadah amal puasa saya bayarkan kepada kamu. Jadi amal ibadah kita justru akan diberikan kepada orang lain. Maka bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, kita semua ini yang sering dibicarakan orang lain nanti banyak mendapatkan pahala. Kemudian kalau pahalanya sudah habis, sekarang pertanyaannya, kalau pahalanya sudah habis bagaimana? Sudah habis, kemudian yang nuntut masih banyak. Akhirnya kalau pahala kita sudah habis, sisanya tinggal dosa. Sekarang gantian, kalau masih ada yang menuntut, maka dosanya orang yang menuntut tersebut ditransfer oleh Allah, dicabut oleh Allah, diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi gantian, dosanya orang tersebut kalau sudah habis pahala kita sudah tidak bisa bayar, ini transaksi. Nanti akan dibayar dosanya tersebut, ganti diberikan kepada kita. Dosanya orang tersebut diberikan kepada kita, begitu dan seterusnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis dikatakan, "Man kana lahu madlamatun li akhihi min 'ilmihi aw syai'in." Barang siapa yang pernah menzalimi orang lain, entah itu dari kehormatannya, ghibah, rasani dan lain sebagainya, falyatahallalhu minhul yaum, maka agar meminta maaf sekarang juga. Kata Nabi, ini hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menzalimi orang dari kehormatannya, agar meminta maaf sekarang juga. Qabla ayyakuna dinarun wa dirhamun, sebelum dinar dan dirham sudah tidak berlaku lagi. Maksudnya ketika di padang mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti sudah tidak berlaku Bapak Ibu sekalian harta kita, adanya amal ibadah kita. Maka agar meminta maaf, katanya Rasul, in kana lahu 'amalun shalihun ukhidha minhu bi qadri madlamatihi. Barang siapa yang memiliki amal yang soleh, ukhidha minhu bi qadri madlamatihi, maka pahalanya akan dicabut kemudian dibagikan kepada orang yang dizalimi. Wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha minhu sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dia pahalanya sudah habis, maka ganti dosanya orang tersebut dicabut, kemudian diberikan kepada orang tersebut. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami persingkat, proses selanjutnya setelah hisab yaitu adalah mizan. Mizan yaitu adalah apa itu artinya mizan Bapak Ibu? Yaitu timbangan. Mizan menimbang amal ibadah. Yeah. Ayat apa yang menjelaskan tentang mizan tersebut? Yaitu surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga ayat 9 sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amal ibadahnya atau pahalanya lebih berat daripada dosanya,
fahuwa fi 'aisyatin radiyah, dia akan hidup bahagia. Wa amma man saqat mawazinuhu, barang siapa yang pahalanya lebih rendah daripada dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah mizan yaitu ada namanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal, apa artinya sirat Bapak Ibu? Jembatan. Setelah ditimbang amal ibadahnya, belum selesai perjalanan kita, OTW kita belum selesai. Ada yang namanya sirat, yaitu adalah jembatan. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal jisru, jembatannya itu bentuknya seperti apa? Rasul menjelaskan, man halatun wa zillatun, benar-benar licin dan mudah menggelincirkan. Sirat itu, jadi jembatannya itu licin dan mudah menggelincirkan. Di dalam riwayat lain dikatakan, wa adallu minasy'arati wa ahaddu minasayfi, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, minasayfi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat kebaikan, orang yang senang beribadah, orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya akan dimudahkan melewati jembatan tersebut dan akan menggapai surga. Dan kemudian orang-orang yang sering zalim, melakukan kezaliman kepada orang lain, jarang melaksanakan ibadah, lalai terhadap ibadahnya, maka akan jatuh ke bawah, yaitu ke neraka jahanam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dalam rangka perjalanan kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita ini menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan kemudahan, kita semuanya diberikan keselamatan, kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kemudian panjang dari Bapak Ustaz, khususnya tadi mengenai OTW ya. OTW dalam arti perjalanan kita dalam kehidupan ini. Tadi dijelaskan bahwa perjalanan maksudnya sesudah kita mati, perjalanan kita kemana saja. Nanti sudah panjang lebar dan sampai akhirnya nanti sampai ke jembatan Sirat, Siratal Mustaqim ya. Pada jembatan ini nanti akan menemukan kita akan menuju ke surga atau menuju ke neraka. Ibaratkan Sirat apa? Bahwa Sirat adalah jembatan yang bahkan yang licin, dan mudah menggelincirkan bagi orang yang tidak bisa lewat ke sana. Kemudian juga tadi jembatan yang sangat tipis, bahkan lebih tipis daripada rambut. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu semua. Monggo kesempatan untuk bertanya kepada Ustaz kami berikan. Monggo sudah mulai dimanfaatkan kesempatan ini ya, karena tadi oleh Ustaz kita diberikan penekanan bahwa kita harus banyak-banyak melakukan ibadah ya, apapun ibadahnya. Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya, Pak Nasib ya, monggo Pak Nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam rangka OTW menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita membutuhkan sangu untuk menuju ke sana. Sangu itu pasti bentuknya amalan, ya, tentunya dalam bentuk amalan untuk bisa sebagai sangu bersama. Kami mohon dijelaskan sangu yang akan dibawa, mungkin salah satunya amalan. Ada salah satu amalan yaitu mungkin saya pernah dengar itu sholat awwabin. Mohon dijelaskan sholat awwabin, fadilah dan manfaatnya, karena pahalanya sangat besar sekali. Sekali melaksanakan sholat itu pahalanya adalah 12 tahun ibadah. Ada salah satu hadis katanya ibadahnya itu 12 tahun dalam bentuk sholat tahajud. Padahal saya sendiri susah untuk melaksanakan sholat tahajud, tapi dengan amalan ini ibadah tersebut pahalanya seperti 12 tahun ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi untuk Ustaz ini. Yang saya tanyakan adalah mengenai Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu kalau kita sering mengetahui bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan yang kalau dikira-kira itu rambut di bulan 7 itu ya Pak Ustaz ya. Tapi kemarin saya juga baru aja mendengarkan dari Ustaz, saya juga sendiri ternyata ada yang berbeda pendapat. Sebetulnya bukan rambut di bulan 7. Ya saya di sini hanya ingin saya ingin menanyakan yang betul itu maksudnya bagaimana gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasir dan Pak Wawan atas pertanyaannya, luar biasa. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu sholat tawabin atau sholat awabin. Awabin atau tawabin. Sholat awabin atau tawabin Pak Nasir. Awabin. Sholat awabin tersebut adalah sepengetahuan kami. Sholat awabin tersebut adalah sholat orang lalai, yaitu sholatnya orang lalai. Biasa dikerjakan setelah sholat maghrib, yaitu 2 rakaat, yaitu terdiri dari 6 rakaat. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis, jadi kami kalau sholat awabin sendiri kami pernah mendengarnya, kemudian ini untuk memperkuat bagaimana sholat Rasul tersebut pernah melaksanakan sholat awabin. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi situ raka'atin lam yatakallam bima bainahum bisu'in udirna lahu bi'ibadati sintai asra sana, sebanding dengan ibadah 12 tahun. Nah, ini adalah hadis riwayat Tirmidzi. Bahwasanya Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang sholat awabin setelah maghrib 6 rakaat, maka dia seperti halnya beribadah selama 12 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah salah satu usaha kita. Lalai dalam apa Bapak Ibu? Yang maksudnya sholat lalai. Jadi yang namanya manusia ini kita kadang lalai. Terkadang kita ini lalai melaksanakan sholat. Beda halnya dengan lupa. Ya, kalau lalai ini
biasanya lebih condong lebih ke sengaja. Ya, jadi lupa yang disengaja itu adalah lalai. Maka dikatakan fawailul lil musallin, orang yang sholat, orang yang lalai di dalam sholat itu akan fawail, akan celaka. Fawailul lil musallin, orang yang sholat itu celaka. Kok bisa orang yang sholat itu celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu hari ini lupa, besok lupa lagi, besok lupa lagi, itu adalah lalai. Maka ada yang namanya sholat awabin. Nah sekarang berarti setelah saya sholat awabin, ibadah saya sebenarnya 12 tahun beribadah, berarti 12 tahun kemudian kita tidak usah beribadah karena sudah punya bekal. Nah itu tidak, Bapak Ibu sekalian. Setelah kita sholat awabin, melakukan ibadah sholat awabin, sholat taubat dan lain sebagainya, kemudian kita tidak taubat dari kelalaian kita, maka ya sama saja, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita lalai itu kita merasa, ya Allah selama ini saya lalai, sering membicarakan orang lain, ghibah, sering berbuat jahat kepada orang lain, kemudian tidak menghargai orang lain, ya, kemudian ibadahnya sering lupa dan lain sebagainya. Allah, saya berniat sholat awabin ini lillahi ta'ala, 6 rakaat tersebut untuk bayaran ataupun bahwasanya saya ini lalai. Kemudian setelah itu ya diharapkan kepada kita semuanya agar tidak lalai kembali. Kalau lalai kembali, itu namanya munafik, ya, munafikun, ya, tetap mengerjakan kelalaian setelah bertobat kemudian lalai kembali, setelah bertobat kemudian lalai kembali, maka tidak akan ada harganya, Bapak Ibu sekalian. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dimaksud daripada sholat awabin tersebut. Mungkin nanti secara detailnya bisa dijelaskan bagaimana proses sholat awabin tersebut di dalam kajian fikih. Bapak Ibu biasanya kalau bagaimana tata cara sholat, ibadah, tata cara dan lain sebagainya bisa dikaji dalam kajian fikih. Bagaimana awal sholat awabin, apa saja yang dibaca, surah apa saja yang dibaca ketika sholat awabin tersebut. Mungkin sekian Nasir penjelasan tentang sholat awabin tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang syirat. Jadi untuk syirat tadi tidak seperti itu, tidak maksudnya yang betul-betul penerangannya seperti apa. Nah baiklah, jadi kembali lagi ke pernyataan yang pertama tadi, yaitu sebenarnya manusia itu, kita semuanya tidak mengetahui bagaimana bentuk asli daripada jembatan tersebut, Bapak sekalian. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hadisnya, menurunkan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, kemudian ada yang namanya hadis, kemudian ditafsirkan dan dikaji oleh para mufassir dan muhaddis. Maka banyak sekali penafsiran atau penjelasan hadis tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bentuk daripada surga, bentuk daripada neraka dan lain sebagainya. Ada satu riwayat mengatakan seperti tadi, yaitu man hawadul wasillatun, yaitu licin dan kemudian menggelincirkan. Berarti kalau diibaratkan seperti halnya rambut dibelah 7, maka itu mirip, karena pastinya rambut itu kecil. Kalau dibelah 7 itu kecilnya luar biasa, pastinya licin dan akan menggelincirkan. Jadi sebenarnya intinya adalah sama, yaitu sirat tersebut ataupun jembatan tersebut bentuknya sangat kecil,
Seperti yang kami jelaskan, seperti halnya Lawang Sewu, Lawang Sewu itu jumlahnya belum tentu 1000, tetapi saking banyaknya pintunya nggak terhitung, banyak orang yang tersasar kalau masuk di dalamnya, sehingga dikatakan Lawang Sewu saking banyaknya. Bahkan itu bisa jadi lebih dari 1000, bisa juga kurang dari 1000. Wa'adabu minasya'arati, lebih tipis daripada rambut sesuai. Jadi kalau riwayat yang mengatakan ada yang rambut dibelah menjadi seperti rambut dibagi 7, berarti kan tadi dikatakan di sini ada minasya'arati lebih kecil daripada rambut, berarti sesuai. Wa'adabu minasyaifi, lebih tajam. Yang mungkin lebih tajam daripada pedang. Nah itu tadi. Jadi ini adalah sebuah istilah. Jadi yang mengatakan atau yang mengintisarikan bahwasanya sirat atau jembatan tersebut saking kecilnya, saking licinnya, barang siapa yang mempunyai amal ibadah yang banyak, misqala dzarratin tadi, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Melewatinya akan mudah. Dan barang siapa yang kejelekannya atau maksiatnya lebih banyak daripada amal ibadahnya, maka dia akan dipersulit melewati sirat tersebut. Jadi yang melewati sirat itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mudah, ada yang susah, bahkan ada yang baru melangkah sudah jatuh. Nah, itu tergantung amal ibadah kita selama di dunia ini. Mungkin penjelasannya itu. Oke, terima kasih. Mungkin ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz langsung aja, ini kebetulan ini sesinya bagus, tanya jawab dan tadi yang dijelaskan oleh Haji Nasir kaitan dengan bekal atau samu kita di hari akhir. Dan kebetulan juga ini saya hanya sekedar menyampaikan informasi bahwasanya Mata Cinta ini saat sekarang memang berbenah dalam artian dari sisi pengelolaan keuangan saja. Sebenarnya tahu saja bahwasanya tata kelola seperti pengelolaan PPK saja kita tiap bulan hampir minus Pak ya, 700. Nah, ini salah satu momen yang baik untuk bekal kita. Saya nanti mohon penjelasannya. Ketika orang meninggal dunia, ada keinginan yang bersangkutan kembali ke dunia. Nah, yang diingin dilakukan itu apa? Nah, ini walaupun mungkin sudah banyak yang tahu, nanti biar Pak Ustadz yang menjelaskan. Orang meninggal, dia minta diberikan waktu untuk kembali ke dunia itu apa? Satu. Terus yang kedua, kenapa ini saya sampaikan? Karena Nyun Sewu, masjid sebesar ini kalau tidak kita sekuyung bareng-bareng, tentunya akan berat. Jadi sekali lagi, nanti misalnya dalam suatu ketika ada buletin atau ada apa yang kaitannya kita ingin membangun masjid dari sisi pengelolaannya, yang kami mohon Bapak Ibu sekalian boten kaget, karena ini tugas saya juga dengan semua untuk supaya makmur ini makmur dari sisi apa aja, supaya bisa bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat. Saya kira saja. Jadi ini sekaligus sebagai ajakan saya untuk panjenengan semua untuk lebih membangun masjid dari sisi apapun. Tidak usah memandang, wah PBA ini kan muridnya orang-orang luar. Dan siapa tahu yang kita support, kita dan ini ada anak-anak hafidhah. Nah, ini kan perlu dibuka pikiran kita, mindset kita, supaya menjadi ladang amal jariah kita.
Ustaz, terima kasih. Ini kesempatan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah yang kita laksanakan ini pada dasarnya adalah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita semuanya nanti umat manusia sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengetahui. Bahkan sebenarnya sekarang ini sudah banyak yang menjelaskan tentang terobosan-terobosan atau bekal-bekal atau amalan-amalan yang simpel sebenarnya yang dapat kita laksanakan untuk dapat mendapatkan syafaat, untuk dapat mendapatkan keringanan siksaan, kemudian untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya afsus salamah wa at'imu ta'ama wasilul arhama wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Ini adalah hadis yang sering disampaikan ketika khutbah Jumat, hadis yang sering disampaikan oleh para ustaz. Afsus salama. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita nanti di akhirat, ketika manusia nanti di akhirat, mereka akan mengatakan, wah ternyata beribadah atau amal ibadah itu ternyata sebenarnya itu simpel, mudah. Kenapa saya dulu tidak mengerjakan? Sekelas afsus salama, sekelas kita sebarkan salam, sebarkan kedamaian, itu saja sudah bisa tadkhulul jannata bisalamin, memberikan kita masuk surga dengan selamat. Nanti selamat daripada siratul mustaqim, selamat daripada tadi di padang mahsyar tadi, selamat daripada ini dan lain sebagainya. Kemudian wa at'imu ta'ama, sedekah, yaitu memberikan makan kepada fakir, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, memberikan makanan, memberikan sedekah kepada masjid dan lain sebagainya. Wasilul arhama, kita menyambung tali silaturahim. Tadkhulul jannata bisalamin, kita akan masuk surga dengan selamat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan di dalam hadis Tirmidzi, as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. As-sakhiyu artinya adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Jadi kalau sudah dikatakan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, pastinya kita dimudahkan untuk melewati proses tadi. Wa ba'idun wa qaribun minan nas, dekat juga manusia. Orang dermawan itu dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dekat dengan Allah. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari api neraka. Itu adalah orang yang dermawan. Dalam bentuk apakah kita membantu seseorang dermawan? Dalam bentuk mungkin yang ada finansial lebih, yang ada atau lebih mungkin dengan hartanya, yang mungkin tidak ada lebih mungkin menggunakan tenaganya, tidak ada tenaganya mungkin dengan pikirannya, sudah tidak bisa bergerak, sudah tidak ada hartanya dengan pikirannya. Nah, maka dari itu tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, marilah kita semuanya membantu menyempuyung masjid kita ini dengan apa saja yang kita bisa bantu. Mungkin dengan pikiran kita, mungkin dengan tenaga kita, mungkin dengan harta kita, apa saja itu nanti akan menjadi bekal akhirat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu semuanya yang telah mensedekahkan pikirannya, mensedekahkan waktunya,
mensedekahkan tenaganya, hartanya untuk masjid kita ini. Semoga dimudahkan jalan untuk menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian. Kemudian tadi interaksi, ada pertanyaan dan ada jawaban. Saya kira sudah cukup ya, waktu ini sudah setengah 6 lebih. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan karena ini materinya menarik sekali. Jadi kesempatan untuk kita bertahan pada batasan waktu 1 jam mungkin harus kita ikhlas kalau itu memang harus berlangsung lewat dari 1 jam. Ya, saya kira cukup. Bapak Ibu tadi materi sudah terlaksana ya semuanya Bapak ya. Penyajian materi, penyajian interaksi sudah ya. Nanti Bapak Ibu bisa lagi nanti review, maksudnya review itu mengulang lagi apa yang ada dalam kegiatan pagi ini. Nanti melalui YouTube yang nanti diunggah oleh Bapak Rudi Arianto. Nanti dalam beberapa hari nanti akan di rekamannya sudah ada, nanti akan diedit ya, diedit nanti kalau sudah mungkin dalam waktu seminggu 5 hari ini akan diunggah oleh YouTube. Kesempatan bagus Bapak Ibu nanti kalau lihat lagi materinya menarik sekali buat kita ya. Jadi mungkin kita kalau hanya mengandalkan ingatan kita hanya pada pagi ini mungkin kurang ya, karena keterbatasan kita sebagai komisi. Nanti mungkin bisa dilihat lagi, direview lagi, barangkali nanti bisa menjadi referensi bagi kita untuk pertemuan yang akan datang mungkin dengan Pak Ustaz Dedi atau Pak Ustaz yang lain. Nanti juga kesempatan untuk Bapak Ibu berikan tanggapan, paling tidak nanti berikan tanggapan suka, like ya. Karena teman-teman saya lihat subscribe-nya kalau tidak ada, mungkin cukup like aja lah. Ya. Nanti mungkin kalau banyak ya mungkin gimana nanti itu ya. Demikian penyajian materi. Sama-sama terima kasih pada Ustaz Bapak Dedi Kawinan Tinata, pada Bapak Ibu semua yang hadir, bahkan ini Bapak dari BKD bagi Assalamualaikum, terima kasih kepada tadi juga terakhir tadi Bapak Dedi menyampaikan bahwa ajakan mengingatkan kepada kita atas pertanyaan dari Bapak Sefor, ya, maksudnya untuk bekal kita, ya, karena banyak orang ataupun ada dari kalangan hadis bahwa nanti kelak banyak orang yang ingin kembali lagi ke dunia, ya, karena mungkin dia lalai dengan perbuatan kita di dunia, karena persiapan kita menuju ke arwah surga. Demikian, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini manfaat barokah bagi kita semua dan juga bagi masjid kita sekalian. Terima kasih. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma Allah